Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudari, hari ini kita telah memasuki hari kelima dalam oktav Natal. Dan saya mengundang kita semua untuk sekali lagi bersukacita dalam perayaan Natal. Dan semoga kita semua yang merayakan Natal di tahun ini boleh merasa bergembira di tengah situasi di mana kita mengalami begitu banyak kesulitan-kesulitan hidup, baik kesulitan ekonomi, kesulitan sosial, kesulitan politik. Tapi kita semua tetap diundang untuk bersukacita. Apapun masalah yang kita hadapi, percayalah, Tuhan menyatakan janjinya kepada kita bahwa Ia setia untuk datang kepada kita, sebab Dia adalah Allah Immanuel. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada hari kelima dalam oktav Natal, kita akan merenungkan Injil Lukas bab 2 ayat 22-35. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, menarik mendengar Injil hari ini ketika Yesus dipersembahkan dalam bait Allah dan mereka berjumpa dengan Simeon, orang yang benar dan saleh di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya juga ada Hana, seorang janda yang juga setia untuk berdoa, setia berada dalam bait suci. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar cerita Injil hari ini, tentu pertama-tama kita akan melihat bagaimana Yusuf dan Maria adalah keluarga yang sangat taat kepada hukum Taurat. Ya. Mereka mempersembahkan Yesus ke bait Allah, mau menunjukkan kepada kita bahwa bait Allah adalah tempat perjumpaan antara manusia dengan Allah. Bait Allah adalah tempat di mana Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengenal Allah, Sang Penyelamat. Yang berikut, kisah hari ini menarik untuk kita renungkan
ketika kita melihat figur Simeon, bahwa kesetiaan Simeon dan juga kesetiaan Hana memberikan bukti bahwa Allah akan hadir memenuhi janji kesetiaannya kepada orang-orang yang setia kepadanya. Kesetiaan Simeon menantikan kedatangan Sang Mesias. Kita dengar hari ini bahwa Allah menyatakan kesetiaannya kepada Israel. Allah menyatakan kesetiaannya kepada bangsa-bangsa. Dengan demikian, apa yang dinanti-nantikan oleh Simeon telah terwujud. Saudara-saudari, penantian harus senantiasa dinampakkan dalam cara hidup, yaitu kesetiaan. Simeon menunjukkan kepada kita cara hidup, bagaimana menantikan kedatangan Al-Masih, yaitu hidup yang benar dan saleh di hadapan Tuhan, dan juga seperti Hana, hidup yang berserah diri kepada Allah sambil menantikan kedatangan Sang Al-Masih. Saudara-saudari, memang menarik kita belajar dari dua figur, yaitu Simeon dan Hana. Kesetiaan selalu membawa berkah, ya. Orang bilang menunggu dengan iman, menunggu dengan kepastian, menunggu dengan kekuatan Roh Kudus, itu pasti akan terpenuhi. Kita dengar hari ini bagaimana Roh Kudus menuntun Simeon untuk pergi ke rumah Allah, ke bait Allah. Dan ia berjumpa dengan Yesus. Yang berarti bahwa tiada penantian yang sia-sia bagi orang yang setia dan percaya kepada Allah. Sehingga apa yang kita bisa lihat dari cerita hari ini, bahwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus, benar-benar sukacita bagi dunia, sukacita bagi semua umat manusia, juga sukacita bagi Simeon dan Hana. Kelahiran Yesus memang benar-benar membawa kegembiraan. Kegembiraan bagi orang yang menantikan kedatangan Sang Mesias dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan. Sehingga bagi saya, bagi kita semua pula, Natal harus menjadi sukacita. Sukacita iman. Dan hidup kita setiap hari harus adalah Natal. Dan juga haruslah penantian. Bahwa Allah setia untuk datang dalam hidup kita. Dan kisah hari ini, di mana kita mendengar Yesus dipersembahkan bait Allah, mau mengundang kita, mau mengajak kita semua, agar hidup kita harus menjadi persembahan bagi Tuhan. Hidup kita harus menjadi persembahan bagi Tuhan. Dan bagaimana hidup itu menjadi benar-benar persembahan bagi Tuhan? Ya, kita belajar dalam diri Simeon dan Hana, yaitu hidup yang benar, hidup yang saleh, hidup yang benar-benar menyerahkan diri secara total kepada Allah. Itulah cara hidup yang benar di hadapan Allah. Saudara-saudari, dalam oktav Natal ini, dalam masa Natal yang penuh bahagia, kita semua diundang oleh Yesus untuk datang berjumpa dengan Dia, untuk bergembira bersama Dia, untuk bersukacita bersama Dia, untuk merayakan perayaan ini dengan penuh harapan bahwa Allah yang kita nantikan akan senantiasa terus menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus sendiri akan senantiasa menuntun kita, mengarahkan kita kepada tujuan hidup kita, yaitu Kristus sendiri. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari masa Natal ini, teruslah kita merenungkan kehidupan kita. Teruslah kita melihat bagaimana cara hidup kita. Apakah kita sudah hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan? Apakah kita
benar-benar menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan? Apakah kita hidup menurut perintah Tuhan? Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, akan selalu memberikan kita apa yang kita inginkan. Teristimewa sukacita di dalamnya. Semoga saudara-saudari, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, Allah yang ingin selalu hidup dalam kehidupan kita akan menyertai kita, akan membawa kita untuk selalu memimpin hidup kita, menuntun hidup kita, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal dan teristimewa, membuat kita layak dengan hidup benar dan hidup saleh di hadapannya. Tuhan akan selalu menuntun dan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.